Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama berjuang untuk menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu adalah jalan dimudahkan untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqat yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ummahati fillah rahimakumullah. Di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu alat, ilmu penunjang untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami As-Sunnah, untuk bisa memahami agama kita. Disinilah letak pengetahuan kita, agar kita bisa tahu lebih mendalam bahwasanya kehidupan yang kita jalani tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ummahati fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menggali lebih dalam, bukan hanya sekedar kosakata yang kita pelajari, bukan hanya sekedar kalimat bahasa Arab yang kita pelajari, tapi yang kita pelajari lebih dalam dari itu, untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami As-Sunnah, untuk mendalami ilmu bahasa Arab, tentunya dengan mempelajari sudut pandang
dari ilmu bahasa Arab itu sendiri. Maka dari itu, pada sore hari ini kita mencoba pendekatan dengan ayat-ayat Al-Quran, yang dimana setiap pekan keempat, setiap pekan terakhir di setiap bulan akan ada pembahasan seperti ini. Dimulai dari surah yang ke-114. Apakah bisa terlihat di Zoom-nya, Ummahat? Terlihat, Ustaz. Terlihat, Nah, Ustadz. terlihat ya. Bagi yang menggunakan gadget handphone, mungkin bisa di zoom ya dengan tangan ya. Ya, jadi bisa terlihat lebih jelas. Ya, bisa terlihat lebih jelas. Baik, kita akan mulai ke dalam pembahasan surah An-Nas. Yang akan kita bahas adalah dua hal. Sebenarnya ada tiga, karena Ummahat belum belajar tentang susunan, maka kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama dalam sudut pandang bahasa Arab, dan yang kedua dalam sudut pandang terjemahan. Bagaimana kita memahami ayat surat An-Nas terutama, ya ayat-ayat Al-Quran terutama surat An-Nas, ya dalam sudut pandang bahasa Arab yang sedikit demi sedikit kita akan pelajari lebih mendalam. Baik, langsung saja seperti biasa, ya pada kelas umumnya, pada kelas yang lain biasanya kita Ummahat membacakan terlebih dahulu bersama-sama, ya, baru nanti kita akan bahas, ya. Silakan bagi Ummahat yang aktif bisa menyalakan mic-nya dan membaca dari ta'awudz ya, sampai pada ayat yang ke-6 surat An-Nas, ya. Pada Ummahat sekalian, iqra'na jami'an. Wahid, itsnan, tsalatsa. Silakan. أعوذ بالله الشيطان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada Ummahat yang telah membaca. Semoga Allah berikan ganjaran pahala yang setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala. Ya, amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang bahasa Arab, maka kita melihat semua ayat Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Semua hadis Nabi menggunakan bahasa Arab. Maka jangan terlena dengan terjemahan ya dari Departemen Agama saja. Tapi kita bisa melihat dari sudut pandang bahasa. Lebih mendalam faidahnya dan lebih memahami apa yang kita baca. Selanjutnya kita akan melihat ya bacaan dari surah An-Nas. Judulnya saja surah An-Nas. Ya, ada yang tahu tidak apa artinya An-Nas? Manusia. Manusia. Ternyata An-Nas itu artinya adalah manusia-manusia. Diambil dari insan. Ya. Al-Insan. Ternyata Al-Insan sendiri adalah surat juga, nama surat di dalam juz 29. Ya, namanya Al-Insan. Al-Insan itu manusia, satu manusia. Al-Insan. Kalau banyak manusia lebih dari dua disebut dengan
Nas. Ya, an-nasu. Ya, dari mana asal kata an-nas? Perlu dipahami Ummahat. Setiap kosakata, hampir ya kita bicara hampir setiap kosakata bahasa Arab itu memiliki akar kata atau kata dasar. Ya. Akar kata atau kata dasar dari kosakata an-nas itu diambil dari kata kerja, yaitu nasia. Ya. Artinya lupa. Artinya apa, Ummahat? Lupa. Lupa. Oh, berarti manusia itu tempatnya lupa. Sahih. Itu dalam sudut pandang bahasa Arab. Ya. Manusia yang disebut dengan dalam bahasa Arab al-insan dalam bentuk jamaknya atau jumlah yang bilangannya banyak adalah anas, diambil dari kata kerja pelupa atau lupa. Jadi kalau seumpama ya anak kita sering lupa, wajar. Kita sendiri sering lupa, wajar. Karena kita adalah anas. Ya. Sekali, dua kali diingatkan, tiga kali, berkali-kali diingatkan. Seperti itulah. Dan jangan merasa bosan. Karena terkadang tabiat manusia juga ada rasa bosan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Ya, sedangkan manusia sifatnya adalah lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Ini harus diingat, manusia semuanya pasti punya sifat naluriahnya. Nah, yaitu lupa. Bawaan dari karakter manusia itu adalah sifat lupa. Apa saja ada banyak ya, diantaranya lupa. Makanya dalam ilmu bahasa manusia itu diartikan ya lupa, tempatnya lupa. Fahim tunna Ummahat? Kalau ditanya fahim tunna, maka jawabannya fahimna insyaallah ya. Ini bagi umat yang baru ya. Kalau ditanya fahim tunna, maka jawabannya fahimna ya. Apakah paham? Iya, paham, fahimna ya. Dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah apa artinya, Umar? Ada bacaannya tuh. Apa bismillahirrahmanirrahim artinya? Dengan nama Allah Dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Dengan nama Allah. Bismillahi. Bi dengan. Ismi nama. Allahi nama Allah. Ya. Nanti akan kita bahas juga nih. Kata atau lafaz. Ya. Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari mana? Ya. Ternyata ada akar katanya juga Ummahat. Kata Allah itu ya yang menciptakan seluruh langit dan bumi yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala itu juga dari akar kata bahasa Arab juga dan satu rumpun dengan bahasa Ibrani, makanya mereka sebutnya Allah ya. Ya, ada Elohim namanya. Ya, Elohim ataupun Allah ya atau Allah kalau bahasa uh, saudara kita yang Kristiani ya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya, dari kata rahimah. Ya. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kalau kita bicara secara detail, memang berbeda ya. Ar-Rahman ini memang ditujukan kepada seluruh makhluk. Allah memberikan kasihnya. Ya, kasih dan sayang itu beda ya, Ummahat. Ini orang Indonesia kan ya. Apa bedanya kasih dan apa bedanya sayang? Ada yang tahu? Ya. Ya, perbedaan kasih dan sayang. Terkadang dijadikan satu ya, kasih sayang. Ternyata beda, Ummahat. Beda. Ya, makna kasih ini menekankan kepada seluruh makhluk. Ya. Sifatnya kasih sayang ini adalah secara universal, secara
keumuman. Itu disebut dengan kasih. Bukan memberi ya, kasih itu bukan hanya memberi. Tapi kasih itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan dan ya menekankan ya bahwa seluruh makhluk akan diberikan kasih sayangnya ya. Nah, kalau sayang berbeda, lebih mengarah kepada nilai-nilai spiritual seperti cintanya Allah kepada orang yang beriman. Ya, ditujukan kepada orang yang beriman. Ya, hanya untuk orang yang beriman. Ya. Nah, kita lanjut di ayat yang pertama. Belum masuk ya, ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Apa arti terjemahannya, Umar? Silakan dibaca. Terjemahannya, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, "Qul" dalam terjemahan artinya katakanlah. Kata "qul" di sini adalah fiil amr. Ya, fiil amr itu artinya adalah kata perintah, Ummahat. Ya, yang artinya katakanlah. Memerintahkan kepada siapa? Kepada yang namanya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Utusan Allah. Utusan Allah siapa? Muhammad? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, birabbi kepada Tuhan atau pemelihara, annas manusia. Kata a'udzu disebut dengan present tense atau fiil mudhari', ya, kata kerja yang sedang terjadi. Ya, yang bermakna berlindung, aku sedang berlindung. Arti dasarnya. Ya, bahwa Allah menyuruh Muhammad SAW untuk berlindung. Berlindung kepada siapa? Bi artinya terhadap, bi artinya dengan, bi artinya kepada. Jadi kata bi ini maknanya luas ya. Ada kata bi di sini. Ya. Rabb, ada kata Rabb. Apa artinya Rabb, Ummahat? Tuhan Allah kepada Iya, Tuhan. kepada Tuhan. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ilah juga artinya Tuhan. Tapi Rabb lebih mendalam lagi. Makna Rabb diambil dari kata Robba. Ya. Ada kalau Ummahat ta'aruf ya, perkenalan ya. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah Robbatul Bait. Ya, Robbatul Bait. Ya, artinya IRT. Apa arti IRT apa, Mahat? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, betul. Jadi ibu rumah tangga itu artinya Robbatul Bait. Apakah ada hubungannya dengan kata Rob yang Tuhan? Apakah ibu menjadi Tuhan? Bukan. Ya, Rob. Ya, Pelihara. betul. Karena yang memelihara rumah tangga itu adalah siapa? Ibu. Ibu, seorang istri. Ya, kalau seorang ibu hatinya sedang baik, maka anak-anaknya dan suaminya akan baik. Tapi kalau hatinya sedang bergejolak,
anak-anaknya akan berasa, dan suaminya pun akan merasakan. Ya, ibu itu kuncinya. Ya Rabbatul Bait, karena dia memelihara. Karena ini bagian dari sifat Rabb di sini adalah Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menciptakan. Artinya itu lebih dalam ummahat kata Rabb ini. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menguasai. Karena rumah tangga itu pada dasarnya yang menguasai dua orang ini, suami dan istri. Dan istri akan lebih dominan kepada suaminya karena mengurusi urusan rumah. Ya. Maka dari itulah yang menjadi perhatian kepada kita adalah kalimat atau kata Rabb ini. Ya. Karena nanti akan ada ya ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa orang-orang musyrikin juga percaya Rabb-nya adalah Allah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu Rabb-nya Allah, sama ummahat dengan kita. Ya. Bahkan umat Nasrani kalau ditanya siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Tuhan Allah. Yang punya saudara atau punya tetangga kerabat yang non-muslim. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bukan Yesus, tapi Tuhan Allah. Ya, yang menguasai, yang memelihara, ya, itulah yang disebut dengan ahli kitab. Orang sebelum Islam ya yang diberikan kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Mereka percaya Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya atau Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yaitu Tuhannya manusia. Pada kata manusia. Ya. Bentuk harokat akhirnya jadi kasr. Aslinya an-nasu menjadi an-nasi. Nah, itu ada di pelajaran nahwu. Ya, nanti ummahat akan belajar ya tentang ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari harokat akhir. Lalu di ayat yang kedua, Allah katakan Malikin nas. Apa artinya ummah? Raja manusia. Raja manusia. Rajanya manusia. Kata Malik. Ya. Kalau ummahat lihat di sini, Malik ini ma-nya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Tapi mengapa di dalam surah Al-Fatihah ya pada kata Ar-Rahmanir Rahim setelah itu apa? Maliki yaumiddin. Malik Yaumiddin. Ma-nya panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Tapi artinya sama. Raja juga. Nah, inilah luar biasanya bahasa Arab. Bahwasanya banyak sekali yang namanya muradif atau bahasa Indonesianya sinonim. Ya. Sinonim dari kata raja. Ya, ada yang sinonimnya kosakatanya jauh dari kesamaan. Ada yang sinonimnya hurufnya sama, hanya panjang pendeknya berbeda. Ya, di antara ini kata Malik ini. Malik dengan Malik artinya sama, ummahat. Kalau di dalam Al-Fatihah itu kan emaknya panjang. Malik. Nah, ya, Maliki dengan Malik itu artinya sama. Ya, artinya raja. Apakah hanya sekedar itu mahannya raja? Adakah makna yang lebih mendalam di dalam ilmu bahasa Arab? Ada ternyata, ummahat. Malik itu diambil dari kata kerja. Dari kata malaka.
Ya. Pernah dengar ya Selat Malaka? Di mana Ummahat Selat Malaka? Tuh, nih harus tahu ya, belajar bahasa Arab juga harus tahu wawasan. Ya. Ya, Selat Malaka. Ini ada yang tahu tidak? Ada Ibu Ana, Ibu Fitriani, Ibu Sandrawati. Sumatera, Ustaz. Iya, betul. Ya, pantai timur Sumatera dan pantai barat Malaysia. Ya, itu jalur sutra ya. Ya, jalur perdagangan. Malaka itu dari bahasa Arab. Artinya adalah kepemilikan. Ya, artinya adalah kepemilikan. Karena satu jalur pelayaran tersibuk ya di dunia. Karena menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Dan ini adalah tempat yang dimiliki ya oleh negara kita yang kita cintai. Ya. Maka dari itulah ummahati fillah, kata malaka itu dari kata kerja. Malik itu dari kata kerja yang artinya adalah kepemilikan, penguasaan, kekuasaan. Berarti raja itu sifatnya memiliki kekuasaan, menguasai. Ya, bukan hanya menguasai, lalu dia juga mengayomi, mensejahterakan dan memelihara. Itulah seorang raja. Apalagi rajanya manusia. Raja manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahim tunna ummahat? Bisa dipahami ummahat? Fahimna insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan ummahat ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja, yang menguasai, yang memelihara manusia, kita disuruh berlindung kepadanya. Kenapa demikian? Nanti akan dibahas di ayat keempat. Tapi di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi kepada manusia, yaitu ilahin nas. Apa arti terjemahannya ummahat? Ilahin nas. Apa terjemahannya? Yang disembah manusia. Yang disembah manusia. Mumtaz. Ya? Masya Allah. Tabarakallah. Kata ilahin nas lebih dalam dari yang disembah manusia. Karena kata ilah adalah bermakna Tuhan yang berhak disembah. Ya. Mungkin pernah mendengar kata la ilaha illallah. Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ilah itu secara bahasa dan secara istilah ya makna ya maknanya adalah la ma'buda. La ma'buda. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna ilah. Ya. Ya. Makna dari ilahun wahid. La ilaha illallah. Ya.
maka yang berhak disembah oleh manusia. Nah, itu makna mendalamnya Ummahat. Bukan yang disembah, tapi yang berhak disembah oleh manusia. Ya. Yang lain tidak bisa disembah. Mengaku Tuhan, tapi tidak berhak disembah. Karena mereka tidak bisa memiliki sifat yang namanya rububiyah dan uluhiyah. Yang bisa menciptakan langit dan bumi, yang bisa berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat 1, 2, 3 ini adalah menerangkan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rabb-nya manusia, rajanya manusia, dan yang disembah, yang berhak disembah oleh manusia. Ya. Di ayat yang keempat Allah katakan min syarril waswasil khannas. Ini yang luar biasa nih Umar. Ayat keempat nih. Kita berlindung kepada apa? Silakan dibaca terjemahannya Umar. Naam. Silakan. Terjemahannya apa ini? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan Apa? bisikan setan yang bersembunyi. Naam. Ya. Subhanallah. Kalau kita hanya tahu terjemahan dari kejahatan bisikan ya bersembunyi, yang bersembunyi, bisikan setan yang bersembunyi. Udah itu aja kita taunya, ya. Tapi kita tidak tahu lebih dalam maknanya apa, maksudnya apa, ya. Maka kalau kita lihat min, nanti di buku Durusul Lugah umat akan belajar kata min. Min itu artinya dari, ya. Syarri artinya adalah kejahatan, bukan keburukan lagi ya umat ya. Tapi ini sudah masuk kepada kejahatan. Kejahatan ini adalah bagian dari dosa yang amat-amat besar. Dosa yang luar biasa. Karena ini sifatnya dibenci Allah dan dimurkai Allah. Karena segala perbuatan yang melanggar hukum agama, hablum minallah atau hablum minan nas, atau menimbulkan kerugian, penderitaan, atau bahaya bagi orang lain disebut dengan kejahatan. Ya. Maka kalau kita melihat lebih mendalam, ya, kejahatan siapa? Kejahatan yang dimaksud adalah al-waswasil khannas. Kita pernah tahu kata waswas ya, Om? Ya. Was-was itu jadi bahasa Indonesia. Ya, artinya apa tuh was-was, Om? Oh, saya was-was nih kalau anak saya berangkat ke sekolah. Lagi musim penyakit nih, saya was-was. Apa was-was itu, Ummahat? Bahasanya dulu lah. Apa was-was? Yang Ummahat ketahui. Silakan. Khawatir Ustaz. Khawatir. Sahih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Berarti was-was itu adalah bagian dari sifat batiniyah yang merusak batin manusia, yaitu kekhawatiran. Ya, yang tinggi, ada penyakit ya kalau tidak salah, anak lupa nama penyakitnya, bahasa kita bahasa Inggris ya. Salah satu penyakit yang kekhawatirannya berlebih. Ya. Nah, kekhawatiran yang berlebih itu karena disebabkan apa? Al-waswas, bisikan. Karena was-was itu adalah artinya adalah bisikan jahat, bisikan buruk, bisikan yang eh, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Ya, kok saya nggak tenang ya? Dan lain sebagainya. Itu adalah was-was.
Dan was-was itu adalah dari syaitan, laknatullah alaih. Ya, bersuudzon kepada takdir Allah adalah al-waswas. Nanti kalau begini, nanti jadinya begini. Ya, nanti jadinya begitu. Kekhawatirannya berlebih. Khawatir itu boleh. Tapi jangan sampai ditunggangi oleh kejahatan syaitan. Dan kejahatan syaitan itu sifatnya adalah al-khannas. Di sini adalah bisikan. Al-khannas. Apa artinya al-khannas? Yang Tersembunyi. bersembunyi. Sifatnya tidak diketahui. Ya, ya. Kata hati saya begini. Oh, mata batin saya mengatakan, wah, hati-hati umat. Ya, hati-hati. Ya. Itu baru yang bersembunyi itu. Ada was-was yang tidak bersembunyi, yang terang-terangan. Ya, adalah tatoyur. Ya. Ketika gelas yang kita minum ya berisi air, gelas itu pecah tiba-tiba. Wah, kayaknya ada kekhawatiran. Ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam perkara syirik nantinya kalau secara terang-terangan. Ini bersembunyi dalam hati. Ya. Karena Allah lebih mengetahui, Sang pencipta langit dan bumi lebih mengetahui daripada makhluk yang diciptakan tentang dirinya manusia. Yang namanya manusia itu lemah pada kata kejahatan dari bisikan yang bersembunyi. Siapa yang membisikkan? Syaitan. Dan syaitan itu ingat bukanlah makhluk, tapi sifat buruk atau sifat jahat dari dua makhluk Allah yang disebut dengan mukallaf. Itu adalah jin dan Manusia. manusia. Ya, sifat inilah yang sangat mengerikan, umat. Ya, al-khannas dari kata khanasa yang artinya adalah bersembunyi. Ya, bersembunyi secara diam-diam. Ya. Allah lanjutkan di ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa artinya umat? Ya, yang aktif silakan nih ada. Yang membisikkan ke dalam dada manusia. Yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ya, adi sudah jelas di sini artinya yang. Yuwaswisu adalah kata kerja dari al-waswas. Kalau al-waswas itu adalah kosakatanya. Kalau yuwaswisu adalah kata kerjanya. Bisikan dan kata kerjanya adalah membisikkan. Ya. Siapa yang membisikkan? Ya tentu dia adalah Syaitan. syaitan. Ya, syaitan. Ya. Ke dalam sudur. Ya, sudur itu artinya dada-dada. Aslinya adalah sodrun. Ya. Sodrun. Ya. Artinya dada. Karena hati itu ada di dada, Umat. Ya. Bukan hati lever ya yang dimaksud. Tapi hati batin manusia. Jiwa manusia. Keadaan di mana seseorang bisa mengetahui ya dirinya. Disebut dengan jiwa manusia atau hati manusia. Ada di dalam dada-dada manusia. Ya, syaitan akan terus menggoda, membisikkan.
ya, membisikkan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, kejahatan secara lahir dan batin. Secara lahir contohnya mencuri. Secara batin contohnya hasad, iri, dengki, sampai kepada penyakit yang luar biasa paling marak bagi umat Islam, yaitu penyakit ain yang bisa ya membuat seseorang ya sampai pada tahap meninggal dunia. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya. Sampai di sini hal min soalin ada yang ingin ditanyakan Ummahat. Silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Fitriani, Ibu Ita, Ibu Niken, ya, Ibu Yeni, Ibu Yunita. Tidak ada, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan bila demikian. Ya. Bahwasanya syaitan akan terus membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Apa yang dibisikkan? Syarril waswas, kejahatan. Kejahatan yang sifatnya dibisikkan secara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau bahasa orang awamnya ada feeling ya. Feeling yang negatif, feeling yang berbau kejahatan ya, yang melanggar syariat itu disebut dengan ya bisikan syaitan. Bukan bisikan malaikat, bukan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa membedakan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beramal kebaikan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita sampaikan juga nih kepada ummahat. Bahwasanya ada segolongan orang yang katanya alim lalu dia bisikan di dalam hatinya katanya ilham dari Allah, ilham dari langit untuk mengajarkan amalan-amalan tertentu. Nah, di malam Jumat, ya, amalkan amalan ini. Di malam satu syuro, amalkan amalan ini. Karena saya mendapatkan ilham dari Allah. Tentu itu bukan ilham. Itu adalah bisikan syaitan. Ya, bisikan waswas syaitan. Ya, yang mengelabui manusia bahwasanya bisikan tersebut dari langit, bisikan itu dari Allah. Kenapa demikian? Karena itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang sudah sempurna adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada bermimpi ketemu Nabi, lalu ya dibisikkan satu amalan, dibisikkan satu ijazah, ya, sertifikat untuk bisa menghafalkan ini, menghafalkan itu, amalan-amalan ini, amalan itu, ada keutamaan ini, keutamaan itu, maka itu bukanlah dari Allah, melainkan dari syaitan, laknatullah alaihi. Tapi ketika kita bermimpi, semakin semangat kita beribadah dan menegakkan sunnah, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia yang menjadi harapan bagi setiap muslim bahwasanya yang harus diperhatikan ya. Mohon maaf Bu Andriani bisa dimatikan dulu mic-nya. Yang benar ya, kalau dia nggak terlalu panas penuhin aja. Kalau dia agak panas pas ke tengah ya. Tolong ditutup pintunya. Ya, kita lanjutkan ya, Kumahan. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Andriani sudah mematikan mic-nya ya. Ini jadi pengingat ya buat kita semua bahwasanya ya bisikan-bisikan yang berbau kesyirikan, yang berbau amalan atau kekhawatiran yang berlebih itu adalah dari syaitan laknatullah alaihi. Termasuk ya di dalamnya mungkin kita sering merasakan
kekhawatiran ekonomi saat ini sedang lesu, ekonomi saat ini sedang tergoncang, ya, pengangguran di mana-mana, atau ternyata salah satu di antara ummahat suaminya sedang di-PHK, naudzubillah gitu ya. Lalu bingung dalam urusan dunia, khawatirnya berlebih, sampai lupa mengingat Allah, sampai sibuk nyari kerjaan, ya lalai dari sholatnya, ibadahnya. Hati-hati dengan bisikan-bisikan kejahatan, ya, syaitan laknatullah alaihi, yang membuat kita semakin futur dalam menuntut ilmu, yang membuat diri kita semakin futur, malas untuk beribadah. Itu adalah was-was syaitan laknatullah alaih. Dan diakhiri di ayat yang ke-6 ummahat, yang harus lebih mendalam kita pahami. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat terakhir di dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Apa artinya ummahat? Dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Masya Allah. Sekilas hanya kita taunya jin gitu ya. Jinnah itu artinya jin. Ternyata tidak ummahat. Jinnah itu artinya adalah para jin. Jamak dari jinnun. Ya. Atau janun. Ya. Dari mana asal kata jin? Kalau manusia tadi dari kata kerja yang namanya lupa. Ya. Kalau ditanya manusia, bahasa Arabnya apa? Al-insan atau an-nas. Artinya lupa. Bukan artinya nggak tahu ya, sampai dia lupa, bukan. Maksudnya artinya lupa ya. Pelupa. Tempatnya lupa. Ya. Itu namanya manusia. Lah, kalau al-jin atau jinnun atau janun atau jinnah, ya, diambil kata kerja juga ummahat dari kata janna ya jinnu, dari kata kerja janna. Ya. Pernah mendengar kata jannatun? Tulisannya mirip lah ummahat dengan jinnah. Ya. Jannah dalam surah Al-Baqarah terakhir ada tuh. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Apa arti jannah ummahat? Surga. Surga. Wah, berarti di surga ada jin gitu maksudnya. Tempatnya asal jin itu di surga, bukan. Tapi diambil dari kata janna ya jinnu, artinya adalah menutupi, tersembunyi dari penglihatan. Tidak terlihat, tak kasat mata. Ya. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena dia tak kasat mata. Ya. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Sepakat ya umat ya. Ya. Contohnya udara. Udara bisa dilihat tidak umat? Tidak, Ustaz. Tidak. Apakah bisa dirasakan? Bisa. Bisa. Tapi kan udara di dunia ya. Udara di dunia. Ya. Jin juga bisa dirasakan. Tak terlihat tapi bisa dirasakan. Bahwa di sekeliling kita ya tak ada yang tahu kalau ternyata ada jin di antara kita. Ya. Dan jin adalah makhluk Allah yang sama persis dengan manusia. Yang membedakan adalah ciptaan terbuat dari api, kalau manusia terbuat dari tanah yaitu Adam ya. Ya. Lalu yang samanya apa? Yang samanya adalah berakal dan memiliki syahwat. Artinya apa? Ada dua makhluk yang disuruh untuk menyembah Allah. Jin dan manusia. Berarti otomatis ummahat.
Jin juga ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang orang Indonesia, jin Malaysia, ada. Ya, dengan kadar yang kita tidak ketahui ya. Hanya Allah yang mengetahui. Ya. Maka bangsa jin ini sama dengan bangsa manusia, disuruh untuk beribadah kepada Allah. Kenapa jannah artinya surga? Karena tersembunyi, ummahat. Tersembunyi dari penglihatan manusia. Lalu diperjelas lagi, wala udhunun samiat, nggak bisa didengar dengan pendengaran kita, terlalu indah. Tidak bisa dipandang dengan pandangan kita karena terlalu indah. Tidak bisa dibayangkan dengan bayangan kita, di bawahnya mengalir ya sungai, ya ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar, nggak bisa terbayangkan karena begitu indah surga itu. Maka surga itu disifati tersembunyi, sebagaimana jin juga disifati tersembunyi. Maka ada golongan ya makhluk bangsa yang membisikkan kejahatan kepada manusia. Yang pertama dari jin, minal jinnah, dari golongan jin. Ya, bangsa jin itu menggoda manusia, membisikkan kejahatan ke dalam manusia itu dengan apa? Dengan berbagai macam media. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia dengan mengutus 2 malaikat. Ada yang tahu nggak ummahat? Masih ingat nggak? 2 malaikat itu yang Allah turunkan untuk menguji manusia. Namanya malaikat apa ya? Munkar Nakir. Bukan ya? Malaikat? Yang mengajar sihir ya Ustaz. Iya, yang mengajarkan sihir. Harut dan Marut. Ya, malaikat Harut dan Marut. Ya, sampai nanti ada masa di mana manusia bekerja sama dengan jin untuk melakukan kejahatan. Ya. Dan kejahatan itu dari golongan jin dan kejahatan dari golongan manusia. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan ummahat terkait dengan dalam sudut pandang bahasa Arab, kita bahas surah An-Nas tadi ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Silakan yang mau bertanya. Kita buka sesi tanya jawab ya pada sore ini. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Silakan. Berarti wujud jin itu ada yang memang berwujud, ada juga yang memang ada di dalam hati seperti itu, Ustaz ya? Iya, baik. Syukran kepada Ibu Yunita ya atas pertanyaannya. Bagus ya pertanyaan ini. Jin, seperti apa wujud jin? Ada. Wujud jin itu ada wujudnya. Tapi dengan alam yang berbeda, bukan dengan alam manusia. Ya. Dia bisa membisikkan ya ke dalam dada-dada manusia kejahatan, dan bisa juga golongan manusia yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia dengan kalam. Kalam itu artinya perkataan. Ya. Al-kalamu huwa sihru. Perkataan itu adalah bagian dari sihir yang bisa memanipulasi ya otak manusia, ya, mempengaruhi manusia. Jadi kalau bicara wujud jin ada nggak? Ada. Nggak ada yang tahu tapi. Ya. Dan rata-rata wujud jin itu jin itu ingin menyerupai manusia. Ya. Seperti kisahnya Abu Hurairah yang melihat ya seorang yang mencuri zakat, uang zakat. Ternyata dari jin. Ya, jadi bangsa jin yang berubah wujud aslinya ke wujud manusia. Ya. Nah, sama halnya dengan malaikat. Malaikat itu juga demikian. Tidak bisa menampakkan dirinya ya di hadapan manusia secara langsung. Ya, kecuali atas izin Allah seperti malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat, ya 2 malaikat yang menyerupai manusia. Ya,
Maka ada yang tahu apakah wujud jin itu yang kepalanya nggak ada atau kakinya nggak ada gitu ya, atau dibungkus ya kain kafan ya, nggak ada yang tahu ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya ada nggak wujudnya? Ada wujudnya. Yang membisikkan, ada yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Dan itu adalah sifat ya syaitan dari bentuk jin ataupun dari bentuk manusia itu sendiri. Ya, kita mempengaruhi orang dalam keburukan itu masuk yuwaswisu fi sudurin nas ummahat. Ya. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Ustaz. Fahimna. Alhamdulillah. Baik, jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan masuk pembahasan di pertemuan yang akan datang ya, pembahasan buku Dursul Lugha Ad-Darsul Awal. Mohon disiapkan ummahat. Dan bagi ummahat yang belum menyetorkan, segera disetorkan ya. Tugas kemarin ke admin bahasa Arab. Ya, bagi yang bagus ya, nanti akan kita publikasikan di Instagram Takhusus ya, bahasa Arab. Abdullah bin Zubair ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan pada sore ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita perlindungannya dari godaan-godaan, ya, kejahatan bisikan yang tersembunyi dari bangsa jin maupun godaan dari bangsa manusia, dari kalangan kita sendiri. Dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu bahasa Arab dan semangat untuk belajar ilmu bahasa Arab. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.